Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap setia menyaksikan kanal YouTube Oret dalam program Say It. Kali ini saya akan melakukan wawancara eksklusif bersama Profesor Saiful Mujani seputar maraknya antara permakzulan dan makar. Bang, apa kabar? Baik, Mas. Bang, kronologisnya gimana sih Bang tentang halal bihalal dengan tema sebelum pengamat ditertibkan? Kronologisnya seperti apa? Kronologinya saya di WA sama panitia. Dalam hal ini teman Ubaidillah. Jadi yang mengundang halal bihalal itu. Temanya tadi seperti yang dikatakan untuk mengisi obrolan di sana, diskusi pengamat sebelum ditertibkan, halal bihalal pengamat sebelum ditertibkan. Langsung kan saya menangkap, mempersepsikan itu mungkin respon terhadap pidatonya Pak Prabowo atau pernyataan Prabowo ke publik gitu ya, yang mengatakan akan menertibkan para pengamat, kira-kira begitulah ya. Jadi itu dasarnya. Jadi saya diundang aja, datang ke sana dengan teman-teman yang sudah kenal dekat semua, namanya halal bihalal. Sesama teman yang sudah pada kenal kan pasti halal bihalal itu bukan mengundang orang yang belum pada kenal biasanya, dan jumlahnya sedikit ya, mungkin berapa ya, nggak lebih dari 50, 30, 40 begitu. Umumnya itu ya tadi pengamat ya yang diundang, terus para aktivis ya, aktivis LSM, aktivis hak asasi manusia dan seterusnya semacam itu. Oke, Prof. Sebenarnya pernyataan utuh Anda seperti apa sih? Dan sepertinya kan juga dibilang ada yang memframing dengan memotong-motong video yang beredar. Yang utuhnya seperti apa? Yang utuhnya seperti yang beredar itu ya, ada yang dipotong-potong, ada yang utuh yang beredar. Tapi persisnya nggak mungkin saya mengulang, lihat aja ya yang utuhnya. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Itu pidato saya, tapi saya tidak membantah isi yang saya sampaikan. Memang saya mengatakan begitu, cuma kemudian ditafsirkan, sebutlah begitu ya, ditafsirkan atau di framing dalam potongan video itu makar gitu ya. Ini bisa disebut makar kan, kira-kira begitulah ininya framingnya. Padahal nggak kepikir sama saya tuh bahwa itu bisa ditafsirkan jadi makar gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya tidak keberatan sejauh itu adalah penafsiran orang terhadap apa yang saya katakan. Kalau makar kan persoalan hukum, persoalan legal, tidak legal sebenarnya, persoalan politik juga. Cuma kalau itu dipersoalkan secara serius, akhirnya kan persoalan hukum, ya kan. Dan saya kalau masalah hukum itu biar orang hukum aja yang bicara, gitu ya. Saya bicara fakta aja tentang apa yang saya katakan di sana. Dan kenapa saya mengatakan itu yang paling penting. Banyak teman-teman media kontak saya ketika jadi rame kayak begitu, logis gitu ya. Teman-teman media kontak saya minta pendapat bagaimana reaksi saya atau respon saya terhadap potongan-potongan yang beredar tersebut. Atau mungkin dianggap tidak cukup bisa dipahami oleh publik, kira-kira begitu, dan minta penjelasan dari saya. Nah, menurut saya itu sangat bagus dan saya terima kasih sama teman-teman media yang sudah meminta semacam penjelasan dari saya. Karena itu begitu banyak gitu ya, akhirnya yang bisa saya layani secara tertulis
saya buat aja jadi secara ini 1-2 halaman begitu tentang isi daripada bukan ceramah itu sebetulnya satu satu pernyataan saya kira-kira begitu, mungkin nggak lebih dari 4 menit, mungkin 5 menit, jadi pendek gitu ya. Karena itu pendek, konteksnya kan itu oleh moderator Iman, yang moderatornya Iman, itu dialah yang nggak membicarakan sama pembicara, dia aja yang nunjuk-nunjuk yang bicara siapa. Jadi spontanitas aja. Ya, spontanitas. Cuman dia mungkin punya frame tertentu. Saya ditaruhnya paling akhir. Closing. Ya, closing. Oke. Gitu loh kan. Kalau closing kan perlu panjang-panjang. Namanya juga closing kan. Nah, jadi conclusion gitu ya kira-kira. Dan betul-betul memang itu conclusion menurut versi saya, pemahaman saya. Dimulai oleh Dr. Sukidi, yaitu yang kerangka umum besarnya kira-kira begitu, diteruskan seterusnya ada di situ Romo Setiawan, ada di situ. Tapi yang pertama yang menyambut itu adalah Badrus sebagai panitia ya, yang menyelenggarakan itu. Ubaidillah kok bukan Badrus, Ubaidillah Badrun ya. Setelah Ubaidillah kemudian Sukidi, dari Sukidi kemudian ada teman ketua ICW gitu ya. Kemudian ada seorang ekonom juga. Kemudian ada Ferry Amsari. Ferry Amsari. Ferry Amsari itu sebelum saya tutup ya, terakhir gitu ya. Jadi kayak begitu. Isinya semua itu adalah opini seperti begitu. Pembicaraan itu opini atau sikap yang merupakan refleksi dari situasi politik Indonesia, sebutlah begitu secara umum, situasi politik ekonomi lebih persisnya gitu ya, kondisi ekonomi, kondisi HAM, kondisi demokrasi dan seterusnya kayak begitu ya, pemerintahan, korupsi dan sebagainya. Nah itu jadi temanya besar, tapi kan waktunya sedikit. Teman-teman ngomong mungkin 10 menit, 15 menit kayak begitu dan seterusnya. Dan pertama, terakhir kemudian saya disuruh bicara pada bagian akhir. Bagian akhir orang yang menutup, kira-kira gitu. Penafsiran saya adalah kembali lagi ke tema awal. Tema awalnya adalah halal bihalal para pengamat sebelum ditertibkan. Jadi kembali lagi ke situ kan. Nah, ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Bang, sebenarnya dalam geopolitik kita dalam negeri ini, yang paling substansi pada pemerintahan Prabowo itu sehingga ada ujungnya permakzulan gitu. Kira-kira yang substansinya apa sih? Kok bisa ada kata permakzulan? Apakah pemakzulan? Apakah saluran komunikasi melalui DPR sudah buntu? Atau hal lain melalui masukan-masukan dari berbagai lembaga negara yang kira-kira bisa kembali on the track pada aturan bernegara atau aturan penyelenggaraan negara. Iya, kata pemazulan itu diungkapkan oleh Ferry. Pemazulan itu atau impeachment bahasa ininya, bahasa Inggrisnya, memberhentikan gitu ya presiden ketika dia masih sedang berkuasa, ya kan? Itu yang banyak bicara tentang itu Ferry di acara itu. Bagaimana prosesnya dan seterusnya. Dan kenapa dia punya poin pemazulan? Karena menurut yang saya pahami, menurut pandangan Ferry dan pandangan teman-teman yang sebelumnya adalah udah terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, salah satu yang disebut eksplisit misalnya mengatakan ya pelanggaran undang-undang itu dilakukan begitu Pak Prabowo jadi presiden, udah dilantik kan menyusun kabinet, mengangkat Mayor Teddy waktu itu. Untuk menjadi sekretaris kabinet Sekap.
ditafsirkan oleh Ferry yaitu melanggar Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, karena anggota TNI aktif harus mengundurkan diri, ya kan, dari dinas tentaranya, kira-kira begitu. Kalau dia menduduki jabatan sipil, jadi, nah itu kira-kira, dan itu mulai dari situ. Jadi menurut kan ada sumpah jabatan presiden, dia harus taat terhadap konstitusi, terhadap pada undang-undang dasar dan terhadap undang-undang juga, kira-kira begitu. Dan ditafsirkan itu salah satu aja, banyak sekali yang lain-lain ya, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi. Oleh karena itu kata Ferry ini harus dimajulkan. Nah kira-kira gitu. Setelah itu saya kan bicara, kalau kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang serius seperti yang tadi sudah dikatakan oleh teman-teman semuanya, Ferry mengusulkan itu lewat pemakzulan untuk memberhentikannya. Kemudian pas saya bicara, saya bilang gimana caranya pemakzulan bisa dilakukan dengan kondisi kekuatan politik di DPR seperti sekarang, kira-kira begitu ya kan. Itu pertanyaan saya sama Ferry, dan saya berkesimpulan atau ini opini saya bahwa kayaknya nggak mungkin gitu ya DPR itu bisa memakzulkan presiden. Semua ini kan orang-orangnya presiden, hampir semuanya gitu. Cuma PDI Perjuangan mungkin, PDI Perjuangan juga tidak keras gitu kan terhadap presiden gitu. Yang jadi itu kan menarik gitu ya, ketua DPR-nya Mbak Puan dari PDI Perjuangan gitu ya. Memang PDI Perjuangan masih mendapatkan suara yang terbanyak ya kan, diapresiasi lah kira-kira kayak begitu. Tapi kan kalaupun nggak diapresiasi, misalnya ngotot bikin voting, bisa aja yang jadi ketuanya itu misalnya dari Gerindra atau dari Golkar kan gitu, yang berada di dalam koalisi dengan pemerintah. Tapi itu tidak dilakukan kan, artinya apa? Di situ ada kompromi. PDI Perjuangan yang di luar pemerintahan pun gitu ya ditampung, dan saya sangat tahu persis Pak Prabowo sebetulnya menginginkan PDI Perjuangan juga berada di dalam koalisi kan gitu loh. Itu PDI Perjuangan. Terus satu lagi mungkin Nasdem. Nasdem juga tidak ikut dalam koalisi, tapi juga tidak menjadi oposisi kan begitu loh. Tidak bisa menjadi pengontrol terbuka yang menyuarakan aspirasi masyarakat gitu ya. Misalnya kalau ada aspirasi majulkan itu, impeach itu, seperti yang dikatakan Ferry, siapa yang mau ngimpeach? Kan kira-kira begitu. Semuanya udah lunak, orang jinak-jinak merpati gitu kan, kayak PDI Perjuangan kayak gitu, atau kayak Nasdem atau PKS gitu ya, yang juga tidak begitu jelas gitu ya, tapi kan dikasih apa ya, mungkin dalam beberapa kompromi semacam itu. Jadi saya tidak melihat peluang kalau memberhentikan presiden di luar pemilu itu tidak bisa dilakukan dengan pemakzulan, karena konstelasi politik di DPR-nya seperti itu. Gitu. Bang, kalau tiba-tiba di framing menjadi besar gitu, bahkan ada yang menyatakan ini kan buntut dari pemilu presiden kemarin karena sebelum kesana, di luar pengusung Prabowo Gibran. Iya. Sebelum ke situ saya mau teruskan dulu ya, karena ini penting. Itu juga sangat penting saya menjelaskan. Oleh karena itu menurut saya harus dicari jalan yang lain. Jadi kan jalan yang lain seperti apa? Nah itu dia sumber kontroversi pro dan kontra gitu ya, itu terhadap poin saya yang ketiga. Nah, memberhentikan presiden itu ada cara yang kita sebut sebagai cara konstitusional. Okay? Tahapannya gimana? Iya, tahapan jenis pemerintahan konstitusional itu dalam penafsiran saya secara garis besar ada dua. Lewat partisipasi politik. Yang kedua adalah lewat elit politik. Elit politik itu yang dimaksud adalah DPR, impeachment. Itu kan elit politik, ya kan? Itu dibenarkan menurut konstitusi, itu bagian dari kontrol terhadap eksekutif oleh legislatif, kan gitu. Itu elit itu. Tidak membutuhkan partisipasi. Nah, yang partisipasi itu ada dua jenis.
partisipasi yang konvensional, ada partisipasi yang disebut sebagai unkonvensional. Partisipasi politik itu sangat esensial dalam demokrasi. Ya kebetulan saya guru ilmu politik gitu ya, lebih khusus lagi mendalami tentang demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik. Oke, itu. Apa itu partisipasi politik? Partisipasi politik itu adalah aksi atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara biasa, gitu ya, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik. Keputusan publik itu keputusan siapa yang harus jadi presiden, siapa yang bukan presiden, kebijakan apa yang dibuat, itu keputusan publik semua, gitu ya. Jadi aksi turun ke jalan deh ya. Termasuk aksi turun ke jalan. Jadi itu partisipasi semuanya. Nah, jadi ada yang konvensional. Yang konvensional itu adalah pemilu. Ikut partai politik, membantu partai politik, mencalonkan diri jadi calon, dan seterusnya kayak begitu. Itu yang konvensional. Konvensional itu apa artinya? Diatur secara detail di dalam konvensi-konvensi, kesepakatan-kesepakatan, yaitu hukum. Kan gitu. Itu yang dimaksud dengan konvensional. Ada yang unkonvensional. Itu juga sama konstitusional, tapi unkonvensional. Aturan detailnya tidak ada. Contohnya apa? Adalah aksi. Turun ke jalan. Gitu ya. Itu jalan politik atau konstitusional untuk kita menurunkan presiden. Aspirasi itu, ya. Jadi kalau saya misalnya ngajak gitu ya, ini dalam bentuk tindakan bukan dalam bentuk ucapan, ngajak orang turun ke jalan, misalnya ke Jalan Tamrin, bawa spanduk misalnya gini, turunkan Pak Prabowo dan seterusnya kayak begitu, that's participation yang disebut unconventional. Artinya Ya. boleh dong ya? Ya boleh, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ya kan? Dijamin bahwa itu hak warga negara, hak asasi warga negara untuk menyatakan pendapat, untuk berkumpul, gitu ya. Dan juga bukan hanya menurut Undang-Undang Dasar, tapi juga menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang kan udah diatur orang untuk rally kayak begitu, itu jelas kan biasa di kita kan. Nah kalau saya dikatakan apa sih yang dimaksud oleh Pak Saiful yang di luar impeachment itu ya ini. Satu, lewat pemilu. Saya bilang lewat pemilu kita nunggu 2029. Saya khawatir Indonesia ini bubar sebelum 2029. Karena tindakan-tindakan yang tidak tepat gitu ya, yang keliru, yang fatal yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Oleh karena itu saya kepikir kita harus punya jalan supaya Indonesia tidak bubar. Jadi unkonvensional. Yang unconventional. That's constitutional too, gitu loh. Itu juga Tapi konstitusional. kan penafsiran aparat penegak hukum kadang beda. Silahkan, gitu loh. Namanya juga tafsir, gitu ya. Itu satu. Itulah 3 jalan untuk penggantian presiden. Apakah sudah se-urgent itu kondisi Indonesia? Sebagai opini saya, karena apa? Karena tadi ya, gitu didasarkan pada evaluasi pidato teman-teman semua. Pak Prabowo tidak bisa dikasih tahu. Tidak bisa kasih tahu tuh begini. Saya tidak pernah komunikasi langsung dengan Pak Prabowo kan. Dan kalaupun saya misalnya diundang ke istana dan saya tidak akan mau gitu loh. Karena saya sudah memposisikan diri saya sebagai civil obedient. Sebagai oposisi dari masyarakat biasa. Yang ingin sedikit banyak memperbaiki kinerja DPR sebagai pengontrol pemerintah yang mati sekarang ini. Minimal dari civil society harus ada. Tapi embel-embel pengusung dari bukan gerbong Prabowo kan abang masih menempel situasi itu. Gitu. Silahkan, itu tafsiran gitu ya. Bahwa saya memang bukan hanya pemilu 2024. Dari dulu saya tidak pernah mendukung Prabowo. Ya kan? Itu jelas. Saya konsisten dalam soal itu. Saya punya pandangan sendiri tentang Prabowo. Orang ini bagi saya sudah ngomong di publik. Pak Prabowo ini tidak layak untuk jadi presiden. Gitu loh. Nggak memenuhi syarat. Apa yang nggak memenuhi syarat ya, Bang? Oh banyak lah cerita saya itu ya dulu. Sejak pertama diajak Ibu Mega jadi wakil presidennya 2009 kan gitu loh. Iya. Saya dengan para aktivis protes tentang itu. Ya protes itu mungkin berpengaruh juga didengar oleh orang sehingga Pak Prabowo tidak dipilih dengan Ibu Mega waktu itu. Bagi saya seorang kepala negara itu adalah orang yang terhormat. Terhormat itu artinya tidak ada cacat etik, moral, apalagi hukum.
Oke. Tidak boleh. Jadi kita kaitkan dengan soal pelanggaran HAM ya? Yes, exactly. Bagi saya itu persoalan serius. Itu satu. Ketika 2014 kan, kebetulan calonnya hanya dua, Pak Jokowi sama Pak Prabowo, iya kan? Kan dalam situasi kayak gini bukannya Pak Jokowi itu hebat, saya dukung Pak Jokowi terang-terangan, karena saya tidak mau Prabowo jadi presiden, oke? Karena adanya Pak Jokowi, ya udah dukung Pak Jokowi daripada golput. Iya. Kalau golput nggak punya nilai apa-apa kan, gitu loh. Oke, dukung Pak Jokowi. 2019. Pak Prabowo belum kapok gitu ya, udah 2 kali kalah, maju lagi dengan Pak Jokowi lagi 2, ya nggak bisa saya kan gitu. Udah gitu, jadi saya mendukung terbuka sebagai warga negara, sebagai ilmuwan tentu saya harus objektif, sebagai pollster, sebagai yang punya lembaga survei dan itu wajib objektif karena hidup saya di situ. Tapi sebagai warga negara saya punya sikap politik. Itu hak asasi saya. Gitu. Jadi dilindungi oleh Undang Dasar. Bagi saya Indonesia tidak boleh dipimpin oleh Prabowo. Kira-kira begitu kan. Oleh karena itu Jokowi walaupun tidak hebat, terpaksa. Darurat ini keadaan. Jokowi kita harus dukung. Gitu ya, harus menang. Masuk 2024 saya sangat kecewa. Begitu selesai pemilu 2019, Pak Jokowi bawa Prabowo menjadi Menhan. Itu kekecewaan pertama saya. Justru orang ini gitu ya tidak boleh dikasih jabatan publik. Nothing personal. Tidak ada yang personal saya dengan Pak Prabowo, nggak ada. Ini urusan publik. Gitu kan? Karena dia mau menjabat. Kalau jadi pengusaha aja selama ini nothing wrong with that. Yes. Tapi kalau menjadi pejabat publik harus etika publiknya gitu ya, moral publiknya, undang-undang dan seterusnya itu harus dijaga oleh seorang kepala negara. Ini kepala negara gitu ya yang kita sangat hormati. Jadi begitu. Nah, begitu ngajak Pak Prabowo jadi Menhan, wah, saya udah kritis tuh. Apalagi Pak Jokowi membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan janji-janjinya, yaitu memberantas korupsi, tapi dia memperlemah KPK. Udah tuh. Goodbye Pak Jokowi gitu ya. Jadi waktu ada revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 ya? 2019 Agustus 2019 sebelum Pak Jokowi dilantik, itu dilakukan itu. Udah nggak ada ampun buat saya. Saya dekat dengan Pak Jokowi terus terang aja gitu. Tapi saya tinggalkan. Saya ikut memperkuat atau mencoba membangun partai baru PSI. Kan kuat keras sekali gitu loh. PSI itu ingin jadi partai baru kayak gitu. Ya saya termasuknya aspirasi di situ gitu. Tapi begitu selesai pemilu 2019, KPK dilemahkan, saya minta sama teman-teman PSI, kamu kok diem aja? Gitu ya. Wah mau gimana bang? Gitu. Kita kan dengan Jokowi apapun gitu kan. Kalau saya kan enggak, saya nggak loyal, bukan tipe, I'm not politician. Gitu. Yes. Saya bukan politisi, ukurannya moral aja. Ini pantas atau tidak pantas, konsistensi gitu loh. Oke, udah kita tinggalin Pak Jokowi. Nah karena udah tinggalin Pak Jokowi yang mendukung Prabowo jadi calon, apalagi dengan anaknya kayak gitu makin rusak aja kan. Selera kita untuk dekat dengan Pak Jokowi. Nah tidak ada pilihan lain. Pilihannya sama Anies atau sama Ganjar. Ya kan pilihan itu. Saya milih Ganjar. Kenapa pilih Ganjar ya? Pilihan pribadi gitu ya. Saya nggak usah ngeritik Anies di sini gitu loh. Tapi saya punya catatan sendiri yang saya kurang oke lah. Ganjar lebih oke buat saya. Bukan soal kalah dan menang ya. Saya kan bukan politisi. Nggak ngitung-ngitung ini harus menang dan salah. Nggak. Saya sebagai warga negara mana yang patut dan tidak patut. Ukurannya kan begitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi kalau orang mengatakan, alah Saiful kritis kayak gitu, kalah aja 2000 nggak move on. Itu kan yang keluar. Silahkan kritik kayak gitu. Tapi standing politik saya seperti itu tadi mas. Gitu ya. Dari awal saya punya pandangan tersendiri. Nah kalau ada yang cukup memahami orang kayak, saya sebut aja seorang politisi di PAN, Saiful sama Prabowo memang udah begitu dari dulunya gitu loh. Ya kan? Ada yang ngomong kayak begitu. Itu benar gitu loh. Berarti dia ngikutin saya kan gitu. Saya konsisten dalam soal itu. Apalagi sekarang dia udah jadi presiden, saya harus lebih keras mengontrolnya karena berharap sama DPR tidak bisa diharapkan. Versi abang kan mengontrol gitu dan hak dari pribadi gitu. Tapi kadang ada penafsiran dari hukum mungkin itu adalah bagian atau penghinaan terhadap kepala negara atau
kritis yang terlalu keras, pengamat yang terlalu keras. Gitu. Ya. Abang Itu apa namanya penilaian ya. Jadi kata-kata saya itu keras dan tidak keras, melanggar hukum atau tidak melanggar hukum gitu ya. Itu penilaian satu. Kedua, saya tidak mau persoalkan kalau saya dilaporkan ke polisi di proses hukum. Silahkan gitu loh. Toh secara manusiawi nggak takut? kenapa takut gitu loh. Kita sebagai warga negara harus patuh terhadap hukum. Gitu loh. Dengan asumsi hukum kita bisa adil. Kira-kira kan begitu. Iya. Kalau tidak pakai hukum pakai apa coba? Mau berantem di jalanan, ya kan? Kan enggak lah gitu ya. Nggak mungkin lah. Saya lebih baik mengalah. Turun ke jalan bersama. Nah, kalau kamu ke jalan, ya itu yang saya minta. Ayo gitu ya. Kita turun ke jalan, minta Pak Prabowo turun. Ya kan begitu. Itu konstitusional. Dijamin. Tidak konstitusional atau melanggar undang-undang apabila saya turun ke jalan melakukan kerusakan. Melakukan tindakan kriminal. Ya. Yang dilarang tuh kriminalnya, bukan turun ke jalannya. Gitu loh, Mas. Iya. Jadi saya kan ada sejarahnya, ya kan? Pak Harto mengundurkan diri juga karena pressure, Iya. ya kan? Jadi bukan ikhlas gitu ya, wis lah, udah capek gitu ya, jadi presiden dikritik, anak udah nggak nerima saya, udah saya turun aja. Enggak begitu. Teman-teman mahasiswa pada turun ke jalan, banyak sekali. Terus para intelektual yang dipimpin oleh Cak Nur waktu itu, Nurholis Majid, ada 4 tokoh waktu itu yang jadi simbol untuk perubahan di tingkat elitnya itu Cak Nur, terus kemudian Amin Rais, Gus Dur, Mega gitu ya, sama Sultan, ada 5 ya. Tapi Cak Nur nggak masuk. Cak Nur tuh intelektualnya yang dipanggil oleh Pak Harto untuk mengatakan saya akan melakukan perubahan kabinet dan Anda masuk ke dalam sini. Kata Cak Nur nggak mau, ya kan? Ada civilian disobedient. Kayak saya nih sekarang, oke, misalnya ya, kayak Pak Harto, Pak Prabowo bilang, orang-orang yang keras-keras itu kita Profesor undang. masuklah Ya, jadi masuklah. kabinet. Coba apa yang bisa Anda lakukan memang kalau ini gitu. Nggak mau saya, gitu kan? Karena apa? Karena sumber masalahnya itu adalah pada orang nomor 1, bukan pada menteri, gitu ya. Nah, sekarang menteri-menteri yang sekarang dinilai oleh banyak orang tidak kompeten, itu sumber masalahnya ada Pak Prabowo. Bukan pada menteri-menterinya. Kenapa Prabowo ngangkatin orang kayak begitu? Abang yakin ada rencana menurunkan Prabowo dengan turun melakukan aksi yang dilindungi undang-undang seperti turun ke jalan? Enggak, saya kan bertanya. Jalan yang bisa, jalan konstitusional nih. Saya nggak mengatakan pakai kata konstitusional di situ. Jalan di luar impeachment, di luar pemilu, pemilunya tidak demokratis menurut saya. 2029 itu diperkirakan sama saya seperti 2024. Tidak demokratis menurut penilaian saya, menurut lembaga internasional. Isunya partai coklat main juga kan? Isunya, isu. Iya, bukan isu. Secara empirik di lapangan begitu gitu, Pak. Partai hijau juga begitu gitu loh. Jadi itu akan terjadi. Apa yang oleh Ferry dan teman-teman dianggap sebagai program gentong babi, it will happen again pada 2029. Apalagi sekarang terang-terangan udah bikin program yang tidak jelas urusannya gitu loh. MBG gitu ya. MBG itu dasar konstitusionalnya apa? Undang-undangnya tidak ada. Dia hanya bersama pada instruksi presiden. Koperasi Merah Putih. Itu tidak dikontrol oleh DPR. Kalau tujuannya adalah misalnya MBG, tujuannya adalah katanya untuk mencegah stunting. Stunting itu kan berurusan dengan bayi atau anak yang berumur di bawah 3 tahun. Ya kan? Dari sejak kandungan ibu sama umur sampai 3 tahun. Itu masa yang sangat krusial. Anak itu akan stunting atau tidak kan? Kalau dihitung jumlahnya itu, Bung, ibu hamil sama bayi umur 3 tahun ke bawah, totalnya per tahun itu nggak lebih dari 10 juta. Tidak lebih dari 10 juta, Pak. Kenapa ini mau bikin program 80 juta lebih? Bagi saya, itu korupsi. Kan tidak ada pertanggungjawaban konseptualnya apa, undang-undangnya seperti apa. At least saya menduga itu korupsi, gitu loh. Tapi ini Saya program minta- unggulan loh. Program unggulan. Exactly, karena itulah.
Karena itu unggulan, kata Pak Prabowo, saya akan pertahankan dengan segala cara, kan kira-kira begitu. Daripada uangnya dikorup, lebih baik saya kasih makan gratis pada rakyat. Kan gitu bahasanya. Berarti dia udah tahu ada korupsi dong. Saya tidak tahu, bagi saya dalam persepsi saya di situ antara tujuan dengan kebijakan yang dibuat itu jauh melenceng. Tujuannya adalah soal gizi, ya kan? Gizi itu yang targeted cukup 10 juta aja. Anggarannya akan jauh lebih kecil. Atau karena ketua BGN-nya Dadan Hindaryana itu nggak kompeten dalam ngurus BGN sih. Saya nyalain Pak Dadang, saya nyalain Prabowo. Kenapa Prabowo kalau dia tidak kompeten angkat dia? Jadi, gitu ya, Pak Prabowo yang punya kekuasaan, ya kan? Dia punya authority, dipilih oleh rakyat, ya kan? Dialah dikasih mandat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan, untuk merekrut menteri-menteri, ya kan? Ya. Bahkan dia bilang kita akan buat pemerintahan saya ini efisien. Belum apa-apa udah mendabelkan jumlah menteri, bagaimana gitu kan? Nggak konsisten gitu loh. Oke. Nggak konsisten. Jadi sebenarnya pembicaraan kita menarik nih, cuman berhubung dengan durasi. Tapi kira-kira abang ada yang mau diluruskan nggak tentang, kan ada yang pemelintiran, udah lurus. ada pemelintiran seolah-olah Itu silakan Saiful Mujani mengajak makar. Orang-orang yang melintirkan itu silakan saja gitu ya. Dan kalau memang itu sudah merugikan saya, akan saya tuntut secara hukum kan gitu loh. Tapi yang jelas tadi saya bertanya kepada halayak teman-teman pada audien di situ bilang, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Ya kan? Saya tidak melakukan tindakan menjatuhkan Hanya Prabowo. ucapan ya. Hanya ngomong. Kecuali tindakan. Apakah ngomong itu ya atau niat itu merupakan tindakan kriminal? Pertanyaan itu orang hukum lah. Jangan tanya sama saya gitu ya. Saya pun istilahnya saya kalau dalam struktur psikologi politik, yang pertama kita itu kalau bertindak itu dasarnya ada pengetahuan, aspek kognisinya. Saya punya pengetahuan, punya pandangan tertentu tentang Prabowo dan seterusnya kebijakan pemerintah. Kedua, pada tingkat afeksi, gitu ya, sikap saya. Jadi saya bersikap, ini nggak benar nih. Ketiga, baru tindakan. Tidak benarnya ini, saya harus bertindak nih. Tapi kan belum. Makanya saya sebut ini levelnya itu masih pada level sikap, pada level political engagement, belum partisipasi politik, belum, gitu ya. Jadi baru niat, gitu ya. Niat itu apakah niat itu kriminal apa enggak? Niat saya ngobrol sama istri di rumah, bisa niat apa dan seterusnya, boleh dong. Kalau niat aja itu tidak boleh, memang udah represif banget negara ini, gitu loh bos. Oke bang. Mungkin pertanyaan terakhir, sebagai warga negara mungkin mau mempergunakan haknya untuk menyampaikan ke pemerintah. Iya. Mungkin usulan perubahan yang baik atau apapun. Gitu. Ya kalau itu udah disampaikan lah sama orang ya. Saya juga tentu saja setuju untuk meminta perbaikan ini pada pemerintahan. Tapi dari orang yang berinteraksi dengan Pak Prabowo, para ahli yang dianggap sebagai dekat di lingkaran terutama ekonomi dan sebagainya, saya punya grup dengan orang-orang yang dekat dengan Prabowo, yang ahli-ahli ekonomi maupun politik, diskusi intensif secara rutin kayak gitu. Kesimpulannya adalah Pak Prabowo udah punya pandangan sendiri. Jadi nggak bisa kita nasihati, kira-kira kayak begitu. Jadi kalaupun misalnya MBG kayak gitu, itu tadi seperti Anda kata program unggulan. Kenapa itu harus jadi unggulan kan kira-kira kayak begitu. Kalau soal gizi seperti saya katakan tadi 10 juta aja, nggak usah 80 juta, anggarannya lebih kecil. Fiskal tidak berdarah-darah. Menurut para ekonom tadi, kita udah dalam keadaan berbahaya gitu loh. Kalau Pak Prabowo yang nggak mau dengar ini, kejebur kita. Oleh karena itu, tolonglah Pak Prabowo, turunlah Anda. Itu. Kalau pesan untuk rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia jangan anarkis gitu ya. Gunakan hak politik Anda gitu ya. Tidak anarkis itu misalnya civil disobedient, pembangkangan terhadap pemerintah, itu satu cara untuk membuat politik kita lebih baik ke depan.
Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Profesor Saiful Mujani tentang pemakzulan atau makar. Bagi rekan-rekan yang ingin berkomentar di kolom ini silakan. Semoga obrolan kita membuat pencerahan bagi bangsa kita tentang geopolitik Ya, situasi sekarang ini. Ya. Terima kasih Prof. terima kasih. Atas waktunya. Terima kasih.